Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi di hari ini terkait dengan perkuliahan kita yaitu kriminologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuki materi yang pertama, yaitu perspektif kriminologi. Yang pertama yaitu perspektif konvensional. Di sini jelaskan bahwa kejahatan menurut perspektif konvensional dianggap mendahului hukum karena tindakan yang dinilai merugikan dianggap sudah ada sejak dahulu, sehingga muncul hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat yang telah atau akan merugikan orang atas tindakan tertentu. Dalam hal ini, maksudnya terlebih dahulu adanya kejahatan, barulah aturan hukum mengatur kejahatan itu. Seperti contoh, dulu terkait dengan tindak pidana aborsi, belum ada pengaturan terkait dengan kejahatan tersebut. Namun, dikarenakan tindak pidana aborsi meningkat, sehingga yang dulunya aborsi tidak dijadikan tindak pidana, sekarang dijadikan sebagai tindak pidana. Karena orang tua atau ibu dari yang pemilik janin melakukan aborsi dengan cara membunuh bayi tersebut. Sedangkan di hukum Indonesia, baik dia berbentuk janin itu sudah diatur oleh hukum atau negara, sehingga apabila melakukan aborsi itu sama dengan melakukan pembunuhan terhadap janin. Oleh karena itu, dibentuklah suatu aturan hukum yang dinamakan undang-undang terkait dengan undang-undang tindak pidana aborsi. Begitu juga seperti tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi. Kenapa diadakan aturan tersebut? Karena aturan itu yang pertama tidak ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua, aturan tersebut telah ada terlebih dahulu sebelum ada aturan hukumnya. Jadi kalau dikaitkan dengan azas legalitas, dalam hal ini azas legalitas itu tiada suatu perbuatan atau tindak pidana atau kejahatan yang dapat dikatakan kejahatan sebelum ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya sudah ada kejahatan namun tidak ada aturan hukum, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan kejahatan. Makanya di dalam KUHP tidak diaturlah di dalam undang-undang khusus seperti undang-undang terorisme, narkotika, korupsi, dan sebagainya. Karena dulu seperti halnya tindak pidana korupsi itu tidak ada dibilang dibilang korupsi. Akan tetapi akibat dari kerugian negara yang begitu besar sehingga menimbulkan berbagai macam konflik dan merugikan masyarakat luas, makanya tindak pidana itu disebut dengan tindak pidana korupsi. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan dari perspektif konvensional. Yang masih di dalam perspektif konvensional, dalam hal ini dijelaskan bahwa ciri-ciri perspektif konvensional itu yang menonjol, yang pertama yaitu perhatiannya tertuju pada pelaku penyimpangan atau pelaku kejahatan. Jadi seperti dalam hal tindak pidana korupsi, jadi perhatian yang ditujukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yaitu pelaku penyimpangan atau pelaku kejahatannya, seperti dalam hal pelaku itu melakukan kejahatan yaitu mencuri keuangan negara, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dikatakan kejahatan. Kemudian
Yang B-nya kriteria penyimpangan atau tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dipandang sebagai orientasi nilai oleh masyarakat yang menduduki kekuasaan atau kewibawaan. Jadi dalam hal ini, terjadinya suatu perbuatan itu dinilai oleh norma-norma yang dipandang oleh masyarakat baik atau buruknya. Biasanya terkait dengan kejahatan itu dipandang oleh masyarakat dengan kejahatan buruk, sehingga kejahatan itu harus dikendalikan dengan dikeluarkannya aturan hukum untuk menjerat pelaku kejahatan. Kemudian yang C-nya, perilaku penyimpangan sebagai proses sosial terjadi atas pengaruh-pengaruh lingkungan sosial tertentu, baik lewat proses belajar maupun segala hasil reaksi sosial yang berakibat dapat berbentuk keadaan yang mendatangkan tindakan kejahatan atau penyimpangan. Jadi dalam hal ini seperti tawuran segala macam, demo, itu pun sudah termasuk dalam hal ini. Mereka awalnya melalui proses pembelajaran dari kakak-kakak kelasnya, seperti ospek juga. Akan tetapi dalam hal ini ospek sekarang dengan dulu berbeda. Sekarang sudah terdapat unsur-unsur kekerasan, sehingga tidak menutup kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh kakak kelas di dalam ospek itu dapat dikatakan kejahatan karena telah menyimpang dari aturan yang berlaku di sekolahnya. Kemudian yang D-nya, usaha mengendalikan atas perilaku penyimpangan penting untuk memulihkan kepatuhan atas nilai-nilai dan norma-norma. Usaha ini biasanya bersifat sektoral, misalnya dalam analisis untuk memperkuat fungsi pengendalian sosial keluarga atau untuk memperbaiki fungsi sosialisasi primer. Sedangkan beberapa pengamat sosiologi menyarankan penggunaan istilah restrukturisasi. Maksudnya yang bagian D ini, pengendalian sosial atau perilaku penyimpangan penting. Dalam hal ini harus ada kontrol yang dilakukan oleh orang tua maupun penegak hukum. Sehingga dengan adanya kontrol itu dapat mengendalikan berbagai macam kejahatan. Jadi dibutuhkan peran serta masyarakat dan penegak hukum juga untuk melakukan pengamanan terkait dengan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat. Dengan adanya pengendalian ini juga, makanya dikeluarkanlah suatu undang-undang, sehingga undang-undang ini dapat mengendalikan seseorang untuk tidak berbuat apa yang telah dilarang oleh undang-undang tersebut. Yang E-nya, hukum dianggap datang kemudian daripada tindakan atau penyimpangan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari tindakan tersebut. Jadi dalam hal ini, hukum itu berada di belakang setelah terjadinya kejahatan. Dan kegunaan hukum itu untuk menjerat atau untuk membatasi supaya tidak terjadi lagi tindakan jahat atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Itu tadi terkait dengan ciri-ciri perspektif dari konvensional. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, perspektif kritis. Maksudnya perspektif kritis ini yaitu kejahatan menurut perspektif kritis adalah kejahatan yaitu berlaku tertentu sebagai akibat yang sudah dinyatakan oleh hukum. Jadi dalam hal ini
suatu perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh ketentuan umum, makanya diatur oleh ketentuan khusus. Makanya disebut dengan berlaku dalam hal tertentu. Artinya, kalau dia memang melakukan tindak pidana korupsi, maka aturan hukum yang berlaku bagi pelaku tersebut adalah tindak pidana korupsi. Kalau memang dia melakukan tindak pidana pencurian, maka yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan perbuatan khusus yang dilakukan oleh pelaku tersebut, maka diaturlah atau dikaitkanlah dengan hukum yang berlaku terkait dengan perbuatan itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan perspektif kritis. Artinya dalam hal ini sudah ada azas legalitas. Artinya hukum telah mengatur suatu perbuatan atau tindakan yang tidak disenangi oleh masyarakat, sehingga atas perbuatan tersebut hukum dapat menjerat pelaku kejahatan itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan perspektif kriminologi yang bagian kedua, yaitu perspektif kritis. Jadi dalam hal ini, titik poin dari perspektif kritis adalah undang-undang telah terlebih dahulu keluar, barulah suatu perbuatan itu timbul. Makanya terhadap pelakunya dapat dijerat dengan sanksi pidana. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya kira cukup sekian penjelasan terkait dengan perspektif kriminologi. Kalau ada kata-kata yang salah atau pemaparan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya tidak ada maksud lain, karena dalam hal ini saya menjelaskan terkait dengan materi yang saya ajarkan saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.